Oke, teman-teman selamat pagi. Welcome back Kak Abu ya. Terima kasih untuk waktunya terutama dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak ya yang selalu nonton rest area ya. Kita yang udah 1 tahun lebih ini 1 tahun lebih 1 2 bulan lah ya. 1 tahun lebih eh baru mau ke 1 tahun pas puasa justru. Iya, Ya, iya, pas puasa ini mau 1 tahun kita rest area. Aduh, teman-teman ya alhamdulillah kita bisa belajar terus bareng ya. Walaupun misalkan masih gini-gini aja, tapi setidaknya kita setiap hari punya niatan ya untuk apa? Untuk mendengarkan sesuatu hal yang baru itu yang paling penting sih betul. gitu. Karena Dan kan kalau mengumpulkan karcis sih, ini kan gitu ya, ujungnya ke situlah ya. pasti kalau itu pasti. Oke, silakan Oke teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Seperti biasa kita apa ya, seru-seruan lah ya di pagi hari. Dan kemarin baru diundang sama Forbidden Question, Kang, Oh iya podcast. itu. Wah, Heeh. itu si ini ya si siapa tuh Si Kumaila. Umakwila. Oh iya, Kumaila. Terus dia menyampaikan rasa amaze-nya terhadap acara kita, Kang. Wah Hah? gila nih, kan konsisten kan? Acara ini? Acara ini Kok kenal saya dong ya? kenal, atau masa nggak kenal? Oke, siap Terus ya kayak kemarin ya gini ya, memulai sesuatu itu relatif oke dan mudah dalam tanda petik, tetapi mempertahankannya itu kan yang susah Kang sebetulnya. Bener banget. Ya, memulai sesuatu itu mudah, tetapi menyelesaikannya kan yang PR biasanya gitu. Dan kuncinya tuh di konsisten dan ya Kang sok dipikir-pikirnya si Gano gelos ya Kang pagi-pagi gini. Apa coba Bro, seru ngobrol? ya. Makan kan ini tuh tanpa budget tanpa apa Iya nggak ada biasanya budget. orang-orang tuh bertahan karena kan kontrak. Bener nggak? Ah, ah, Yang namanya kontrak kan udah ada uangnya, udah ada apa. Ini mah kita gas, gas. Ini gas. gas. Udah weh, Iya. relax gitu. Nah itu yang ngebuat salah satunya kemarin diobrolin bahwa kok bisa ada acara kayak gini gitu, Kang. Oke. Itu sih, itu menarik dan ya. Terus kemarin saya bilang bahwa kita ngerjain ini tuh pakai passion gitu, Kang. Ya emang kita happy aja ngerjainnya gitu. Ya, Nggak betul. terpaksa, nggak ada harus, nggak gimana dan ya itu yang kemarin jadi salah satu obrolan yang digarisbawahi adalah bagaimana ngerjain dengan passion gitu. Nah, jadi teman-teman kemarin juga ditanya gini Kang, aduh itu pertanyaan yang rada lumayan. Terus Kang Abu kenapa sih mau gini-ginian? Saya kira ada bingung, kunaon ya kenapa mau Oh, gini-gini? kata dia teh gitu ya. Kata dia, terus saya tuh apa yang ngerasa bahwa ya karena ini memang beneran hal yang saya cintai untuk saya lakukan gitu. Beneran saya suka ngerjain ini dan beneran ngerjainnya pakai hati gitu loh Kang. Bukan bukan masalah apa ya, nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan mau gimana dan lain-lain dan ya itu tadi. Nah, jadi saya kepikiran gini, Kang, sesuatu yang dilakukan dengan konsisten dengan durasi panjang itu membuktikan tentang kebertumbuhan si kesadaran kita salah satunya ada di situ sih, Kang. Gitu. Itu menarik gitu. Jadi salam juga dari Forbidden Question buat teman-teman rest area dan ya dia ngasih semangat terus supaya kita terus bisa bertumbuh dan yang paling pentingnya kan sekarang naikin gimana kadar mau berpikir gitu, Kang. Intinya di Betul, situ sih. betul, betul. Wah, Gitu, thank you Kang. banget ya teman-teman dan Abu terutama ya. Nih, coba kita angkat-angkat ya. Ya, sip. Ya Teman-teman sampai dia maaf. bingung Kang, hah tiap hari ada orang naik terus curhat terus ngobrol tiap hari gitu, heeh. Selama setahun. Aduh itu lucu. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih banget semua ya yang udah hadir yang jadi member kita, maksudnya yang tiap hari gitu ya mau join dan mau belajar, kalian luar biasa lah pokoknya. Yang nonton di recording YouTube aja, tiap hari itu. Padahal yang udah nonton, nonton lagi. Terus Viewers aja. naik Kang? Naik, naik, Yang biasanya 1,5, 2, sekarang menuju 3. Oke mantap Kang, mantap. Lumayan ya. UMR tiap bulan lah. Lumayan. UMR lah. Halo. Pagi. Oh ya tadi ada yang nanya untuk bukber ini kalau non muslim gimana? Gaskan karena ini bukan acara apa ya? Bukan Bukan acara acara keagamaan ini. Ah, bukan acara keagamaan kita. Ya karena memang jamnya dibuka bareng, jadi kita nyebutnya juga buka bareng atau batal bareng gitu. Tapi siapapun open karena kita ya pembicaranya juga kohen kan, ada gitu. Jadi Betul, betul. mm, Dokter Rama, Abu ah, gitu. Lagian teman-teman, ini nih, ini kode dari saya nih penting.
Kalau ada acara berbayar, kalian saudaraku. Jadi hadirlah. Ya, tiketnya berapa? 500.000. Sebentar, Mama Gayuh. Nah, kayaknya harus dari jam 3 deh, A. Ya nanti dikasih tahu. A, kalau 2 jam, A. Cukup lah ya, rest area juga suka 2 jam, lama banget ayah itu ya. Cukup. Kan nanti pembicaranya banyak. Betul. Oh, betul, iya. Kalau mau daftar boleh tuh di situ. Saya udah Halo, tulis. Halo, Halo pagi. Assalamualaikum. Pagi. Ya Allah, udah kedekan ini. Seneng banget Ya, ya Allah, doa yang kemarin dijabah ini. Pengen banget. kalau Di doa mana? Masya Allah, minta tabarakallah. harta udah dijabah belum, Bu? Ada saya pada kedekan tahu. Masya Allah, tabarakallah. Doa saya tadi apa kemarin sholat duha ya Allah pengen banget apa ngomong gitu. Ya. Masih deg-degan nih Kang Anjrit. Nah, tenang. Ibu sama siapa di mana? Mau dibuka Saya, kameranya nggak, Bu? aduh saya lagi ini apa nggak dulu nggak gini apa kamera dulu Om Kem Iya. Ya, Ya. apa apa ya nggak apa-apa, santai aja. Ibu siapa di mana? ini saya Ibu Eha dari Tangerang apa Kang Abu sehat Kang Anjrit Kang Abu Sehat? ya Ibu ini Eha dari Tangerang ya? iya ini saya mau nanya nih Iya. apa tentang kesadaran ya Kak Abung saya tuh gimana ya mau ngomongnya aduh masih deg-degan ini Ya Bu, sok tenang dulu Bu, tenang iya dulu. ya Iya, Bu. tarik nafas dulu aku ya. Iya sok, nafas dulu. Berarti tadi nggak napas ya? Ibu, Ibu kayaknya Ya, ya, kalau saya simpan di tengah-tengah apa 57 menteri, Ibu langsung pingsan. aduh saya seneng banget. Masih ingat Apa nggak lupa setiap hari selalu ngelihat Kang Anjir sama Kang Abu gitu apa semakin semangat saya hidup tuh. Bener. Mantap. Tadinya saya keluh kesah, mengeluh, saya bangkit lagi Kang Abung bener. Ini tentang kesadaran nih Kang Abungnya, saya kan apa 2 tahun ini baru menikah. Oke. Apa dengan janda dan duda ya. Oh, Ibu Saya statusnya janda, terus nikah sama ya, duda gitu? ya. Ya oke. Saya Ibu jangan ambigu gitu Bu, saya menikah dengan janda dan duda jadi ya iya pusing gitu. dengernya. Iya saya grogi. Maaf kamu. Ya terus. Iya, saya punya anak 2 dan apa dari suami 3. Tuh Hmm. kamu. Terus saya teh dalam apa hubungan ini banyak sekali ya kerumitan gitu kamu apa dalam segi ekonomi ya ipar juga ikut campur gitu ya kamu ya Hmm. saya apa selama ini menerima semuanya apa dengan ikhlas gitu ya ya meskipun apa setiap bulan saya dikasih segitu saya terima gitu ya ya apa intinya saya nerima dan Kak Abung kalau kita bersyukur akan ditambah lagi ya begitu kan Kak Abung ya Terus? ya saya apa selalu bersyukur tapi apa dalam hati saya masih dongkol gimana itu Kak Abung Ya, Ibu belum bersyukur dong kalau dongkol gimana? ya enggak kadang saya sadar lagi gitu Kak Abung gimana caranya saya ya Ngasih turun naik gitu. iya ya kayak gitu Terus? terus bagaimana sikap saya apa menyikapi apa keluarga suami gitu loh Oh iya. Ya gini Bu, kan kalau tadi ya saya mau menggarisbawahi dulu tentang kalau bersyukur nanti ditambah gitu. Ya ini perlu digarisbawahi. ya Kita tuh jangan materialistik banget lah dengan kata syukur. Jadi bukan berarti kalau saya syukur nanti rezekinya banyak, uangnya lebih banyak. Bukan.
Iya, iya. Itu mah Sesaat transaksi lah ya. sesaat kamu bersyukur, kamu akan ditambah wadah pemahamannya. Oh iya gitu ya. Iya, Yang ditambah adalah penerimaannya, gitu loh Bu. iya, iya. Jadi jangan pikir, aduh disyukuri 500.000 nanti dapat 1 juta. Bukan itu poinnya. Iya, iya. Poinnya adalah ketika bersyukur, kita akan lebih menerima realitas hidup dengan seapa adanya gitu loh Bu. Iya, iya. Itu satu. Karena hal yang paling susah diterima dalam hidup itu adalah realitas, kenyataan gitu. Iya, Karena nanti kenyataan itu akan selalu tabrakan dengan keyakinan. iya. Gitu. Makanya kalau kita hidup nggak punya pengetahuan mengandalkan keyakinan yang nggak cocok sama realitas, itu pasti susah tuh untuk kita bertumbuh gitu. Nah jadi balik Bu, masalah spesifiknya kan saya nggak tahu ya. Iya. Tapi kira-kira kalau tadi Ibu bilang tentang keluarga apa dan lain-lain, intinya adalah adanya penerimaan di dalam semua apapun yang terjadi sih Bu. Gitu. Satu, Ibu terima dulu Dari segala hal ya realitasnya. Kak Bung ya. Tapi maksud saya, nerima itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Ibu Iya, juga penting untuk bicara kalau misalnya ini urusan keluarga, ya bilang sorry ya, ini urusan keluarga gitu. Ibu berhenti jadi orang baik, tapi jadi orang sadar gitu. Untuk iya, untuk belajar bilang tidak, iya, untuk punya batasan, untuk tahu bahwa ini aku, ini kalian, ini aku, ini kamu, saya punya space gitu ya, saya punya jarak. iya, Intinya ibu perlu punya sikap untuk bisa, yang paling terpenting adalah menumbuhkan dulu diri gitu loh Bu. iya. Iya, suami sih apa orangnya baik, selalu berpikir positif gitu ya. Cuman saya meluap-luap gitu amarah saya. Iya. Adu Ya, omong ke ipar, ke mertua gitu loh. Jadi ya Allah saya merasa gimana gitu. Apakah kadang sadar ya Allah, kalau saya ngikutin ini amarah saya sama dong dengan dia gitu. Kadang iya, saya sadar lagi gitu. betul. Sadar lagi Kak Abung. Betul. Nah, jadi semuanya akan kita lalui dengan latihan sih, Bu. Iya, iya, Gitu. Jadi kalau kita nggak latihan, kita nggak akan terlatih. Gitu. iya, Karena amarah, kebencian, kedengkian itu karena kita udah terlatih aja sih. iya, Nah, iya, sekarang Kak. gimana caranya melatih bukan dengan menu-menu yang lama gitu, Bu. Iya. Ya Allah, pas tahun 2022 itu saya di titik yang paling rendah Kak Abung benar. Masya Allah, tabarakallah ya. Ujian demi ujian saya hadapi, tapi eh, keajaiban itu selalu ada Kak Abung. Saya nerima ikhlas. Alhamdulillah anak saya lulus sampai sarjana, lulus alhamdulillah itu dimudahkan dalam segala hal. Dalam bayaran kuliah itu ada yang ngebayarin Kak Abung. Masya Allah, benar saya Hmm. sampai merinding. Benar, Masya Allah. Saya sabar, ikhlas, semuanya nerima takdir Allah, nerima alhamdulillah itu. Semua itu dimudahkan. Ini Kak Abung, benar, Masya Allah, benar. Saya sampai merinding itu. Benar. Iya, Bu. Semangat, Bu. Jadi nggak ada lagi kecuali terus dilatih gitu. Karena nanti akan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kita akan lebih berkualitas, berkualitas dan terlatih. Ya. Intinya gitu, Bu. Oke Bu ya. Iya Kak Anjir, ya Allah seneng banget nih. Ya Allah setiap hari saya selalu Om Kem itu gitu ngelihat Kak Abung sama Kak Anjir ini selalu ketawa terus sekarang mah. Senyum terus sekarang mah bener. Bu, Jadi awet kalau muda dari saya nih. Bu dari saya ya Bu ya. Ya, Tolong kata-kata ujian ganti. iya, iya apa itu? Anda tiap hari nonton kita tetap nyebut ujian. Habis apa Kang Anjirit? Nggak ada ujian, tapi itu adalah konsekuensi atas perilaku ibu sendiri. Benar. Ya, Oke, oke. jangan bilang Kita saya makasih, menghadapi Anjirit. ujian, saya menghadapi ujian, bukan. Iya, Tapi iya. saya menghadapi konsekuensi yang sudah saya lakukan di masa-masa yang kemarin, gitu. Iya benar-benar Kak Anjirit. Ya Allah makasih banget ilmunya daging banget Kak Anjirit. Benar, terima kasih asupannya benar. Dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Nyalahin terus Allah Anda. Nggak boleh. Oke, siap. Siap. Semangat ya, Bu ya. Semangat. Iya, makasih lah Kak Anjrit. Saya selalu panjang umur. Salam Makasih. kaya ini kaya raya. Wah, mantap, Bu. Mendadak bukan kayak. Mendadak. Saya kalau ngomong sama
anak saya ini gitu kayak gitu. Kita harus kaya raya, kaya Oh mendadak. iya, Oke, siap. kayak gitu terus. Ya, Bagus, Bu. Uang saya Mantap, Bu. banyak, walaupun uang saya sedikit, banyak uang saya. ya. Saya, Siap, Bu. iya. Dadah. Terima kasih banyak ya Kak Abung, Kak Anjrit. Makasih, Bu. Bu, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam keren Ibu. Tapi bener sih Kang. Mindset diuji lah, diazab lah apa itu teh beneran nggak bikin tumbuh sih. Iya, tolong teman-teman ya. Ketika Anda menyebut Anda diuji, Anda itu sudah tidak mengakui kesalahanmu sendiri. Jadi langsung set, oh diuji gitu ya. Aku lagi diuji. Iya benar. Kata Allah, siapa yang menguji? Enak aja gitu. Emang ada Rasul? Ingat ya teman-teman, bukan ujian, melainkan konsekuensi atas perilaku kita akan jawab. Gitu ya, Ayah. Benar, benar. Ya. Benar sih. Dengan merubah sedikit ujian dengan konsekuensi atau ini bukan ujian, ini adalah kenyataan hidup gitu Kang. Kenyataan. Betul. Gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak dizolimi gitu, kayak di gimana ya, kayak dipres gitu. Tapi justru malah bertumbuh gitu. Itu sih. Itu teman-teman ya. Coba kita naikkan kembali. Duh, seru keren. Mantap, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Saya Ibu Murti Oh. dari Pengantin Gresik, Kang Abu. Masya Allah, saya pengen nangis. Di mana, Jadi Ibu? cuman di Pengantin Gresik. Ya, Nggak Gresik. nggak usah dinyalakan, saya lagi nggak itu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Maaf Ya. ya. Nggak apa-apa. Ya. Bener-bener saya ini kagum ya sama Kang Abu. Saya sebenarnya ngikuti udah lama banget. Cuman di situ kan banyak itu Abu Marlo tentang keimanannya nggak bisa dipercaya waktu itu sih. Cuman sering sekali lewat Kang Abu, Masya Allah. Banyak sekali mukjizat yang apa ya, saya pengen nangis. Banyak keajaiban yang saya alami. Saya itu udah ikut letting go sampai seru 33. Wih, Ujian keren. saya itu luar biasa ya. Ujian saya luar biasa, Kang. Jadi saya Iya, terus Bu. saya dulu mualaf, Kang. Saya mualaf. Saya diuji habis-habisan. Anak saya laki-laki satu-satunya diambil sama Allah tahun 2018. Dia itu sudah PNS, saya waktu itu kerja Kang, sampai ngambil cuti di luar tanggungan negara, dampingin dia di Palangkaraya, kena CA nasofaring, kanker ya. Terus 2021 saya pensiun. 2002 pensiun 1 Juni 2021. 2022 suami saya dipanggil sama Allah. Dan Ke Mekah, ke Madinah. menjemput takdirnya Kang Anjrit, menjemput takdirnya, dan itu tidak sakit. Dia meninggal dalam keadaan sholat asar. Ya. Tidak sakit sama sekali. Setelah itu, saya kan kayak kehilangan kendali ya Kang, karena kemana-mana dulu kita selalu berdua. Setelah anak saya yang satu itu meninggal, saya saat ini hidup dengan 2 anak perempuan saya, yang satu sudah di lain tempat, yang satu ini jadi satu sama saya, karena sebenarnya mereka udah punya tempat, cuman mungkin nggak tega sama saya karena saya sendirian. Lah ini Kang, waktu saya belum mengikuti Kang Abu, karena saya luka batinnya dalam ya Kang, masa lalu nggak perlu saya ceritakan sih, dalam banget, dan saya ini uring-uringan, Masya Allah, sedikit aja, emosi itu bener-bener nggak tertahankan. Makanya bener kalau ada yang bilang, anak yang paling kasihan itu sebenarnya yang membersamai orang tuanya. Jadi apa aja itu salah terus di mata saya. Termasuk saya ini juga, padahal anak saya itu sesayang itu sama saya. Maksudnya dia tidak mau meninggalkan karena tidak tega. Lah setelah saya ini mengikuti letting go Kang, Masya Allah,
sekarang itu sama sekali saya itu enggak pernah marah, enggak pernah sakit hati. Jadi semuanya udah gini. Ya biasa ya, saya kan orang tua ya Kang, dan anak saya ini anaknya 3 kecil-kecil. Itu enggak pernah bisa beresin rumah. Kalau dulu kan saya uring-uringan ya. Sekarang enggak. Jadi sekarang itu udah kalau saya mau ya saya kerjakan, kalau enggak ya udah saya diamkan, saya masuk di kamar, nyetel Kang Abu itu yang letting go itu sampai saya ulang-ulang. Masya Allah Kang, sekarang itu saya makan enak, tidur enak. Wah, keren ya. Luar biasa. Jadi saya sekarang itu udah nggak punya beban. Jadi ya alhamdulillah saya ini pensiunan ya Kang. Jadi masalah finansial meskipun nggak banyak, dan saya ini Masya Allah cukup aja. Dan flashback Kang, saya ini setelah diuji sama Allah, saya ini 2 kali ke Tanah Suci. Yang pertama karena saya perawat ya, saya 2011 itu dapat amanah membersamai jamaah gratis, dapat sangu, dan saya sangu itu sama sekali nggak karena dicukupi sama jamaah. Dan 2022 akhir saya diajak umroh plus akso gratis juga Kang, kakak adik saya yang membiayai. Jadi Masya Allah, saya ini selama ini kurang syukurnya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu saya masih kadang, ya Allah saya kok diberi begini. Setelah saya ini sering ikuti Kang Abu, Masya Allah Kang Abu, terima kasih sekali. Saya usahakan nanti di Bandung saya lagi ini sama adik saya, mungkin kayaknya mau di bookingkan tempatnya, karena saya kan dari Surabaya harus tidur di hotel dulu kan. Jadi ya saya ini lansia Kang, pensiunan 62 tahun. Oh, Ibu mau hadir nanti, Bu? Kenapa? Ibu mau hadir nanti? Insya Allah ya. Ini tadi saya sudah share linknya ke adik saya. Biasanya Masya Allah adik saya ini alhamdulillah perempuan satu-satunya, dan adik saya ini semuanya peduli dan sayang. Jadi kalau saya ngomong apa aja itu mereka udah langsung iya ya, oke Mbak nanti Jadi sekarang ini ya saya bener-bener bersyukur, dan nikmatnya bersyukur itu Masya Allah. Bener saya ini pokoknya mengikuti Kang Abu, Kang Anjrit tiap hari, sehari itu kadang letting go itu insya Allah sampai apal saya dari episode 1 sampai 33, Masya Allah. Jadi Keren, Bu. sekarang iya saya ini Masya Allah sekarang nggak pernah yang namanya punya sakit hati, punya marah-marah itu sama sekali udah jauh. Dan itu perubahannya itu drastis sekali. Karena kemarin saya itu dengar anak saya yang nomor 1 sama nomor 2 itu ngerasain saya. Sekarang Mama gimana? Masya Allah Mama tuh sekarang nggak pernah marah-marah Mbak Es. Kata anak saya yang nomor 1. Oh paling ya capek sudah. Mungkin bener juga. Jadi saya sekarang pasrah. Makan enak, tidur enak Kang. Masya Allah. Mudah-mudahan Kang Abu, Kang Anjrit dan keluarga semua selalu diberi nikmat sehat dan selalu menebarkan kebaikan yang kita selalu nantikan tiap hari. Saya Amin. mengikuti terus ya, Kang Abu sehat selalu dan keluarga Kang Anjrit juga ya. Doanya diijabah Allah kayak mendadak ya. Saya sih saat ini udah nggak butuh kaya Kang, yang penting saya mau kemana aja bisa, udah itu aja. Dan Keren. iya, saya bersyukur itu Masya Allah. Saya nggak pernah marah, udah yang itu yang bener-bener saya rasakan Kang. Jadi di hati itu adanya cuman ya Allah ini semua nggak ada apa-apanya dengan yang sudah diberikan Allah kepada saya yang luar biasa gitu. Ya, gitu aja Kang. Keren Bu Murti, terima Bu, kasih terima banyak. kasih banyak, Bu. Apa yang Ibu sampaikan Sehat ini selalu Kang sangat Abu, Kang Anjrit, untuk memberikan keluarga energi. juga. Ibu makasih Salam ya. Sehat-sehat Ibu, semoga nanti kita ketemu di Bandung ya. Amin, amin, Nanti kita amin. foto, Bu. Iya. Saya kalau kok daratnya namanya Bu Murti, Murti Kasih. Tapi kalau di sini namanya Tika Store ya. Oke. Oke. Sehat, Ibu Bu. matur suwun sangat ya Ibu ya. Sami Kang Abu, bentar ya foto dulu ya. Oke, terima kasih. Ya sehat selalu. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Wah, sadis Mau hadir nanti Itu kalimat yang dalamnya, setelah ini saya makan enak, tidur enak, coba Kang.
Benar. Ya, berarti kan makanan enak ya memang lah makanannya harus enak sih ya penting untuk enak. Tapi kan ya ternyata bagaimana kita menyikapi ketika si dalamnya tenang, ya semuanya jadi enak gitu loh Kang. Itu yang Makanan tadi makanan enak tuh secara apa? Esensial kata itu. ya esensi. Jadi secara esensi makan apapun enak. Itu Hmm, makanan enak. hmm, Gitu. tuh. Jadi kitanya yang mungkin apa udah ya udah tenang gitu ayah, makanya makan apapun enak gitu. Ya saya jadi ingat Kang, saya pernah diundang sama satu orang ya. Itu mah kalau ngomongin makanan apa, udahlah Kang. Itu tuh bisa steak yang sekali makan tuh sekitar 1,6 gitu Kang. Oke. Sekali steaknya. Iya. Tapi ngeluh Kang, terus ya gitulah. Pokoknya urusannya tuh bentar, jadi saya jadi relate gitu ya sama cerita Bu Murti tadi bahwa gila ya maksudnya ketika orang ngelihat seseorang yang lain di posisi itu dan sangat mendambakan gitu. Ketika kita nggak tahu juga bahwa makannya nggak pernah enak, tidurnya nggak pernah enak, hidupnya nggak pernah tenang gitu Kang. Dan orang mendambakan itu dari luar, pengen seperti dia dan ya itu balik ya bahwa tadi keren sih ke Bu Murti. Di transisinya justru yang beneran kerasa tuh yang hal-hal yang anaknya mulai ngerasain, ibunya nggak marah-marah. Itu kan dampaknya jadi luas gitu tak Kang? Betul, betul, Kak. Betul. Itu sih. Jadi wah top lah Bu Murti, makasih. Semoga juga menginspirasi dan ngasih energi buat kita semua. Keren, keren Bu Murti. Keren Bu Murti ya, makasih ya. Nah, teman-teman yang jauh juga nanti bisa nginep dulu aja langsung di Serela ya, Serela. Serela ya di Serela Ah, hotelnya teman-teman ya. Gitu. Bentar. Coba. Serela yang di Riau. Yang di Riau ya. Pantesan watos banget. Pagi. Halo? Cemilanku ini yang di toples. Iya, itu. Habisin aja. Iya, Bas. Habisin aja, aku udah kenyang. Emang iya. Tapi emang sih ini tuh 3 second langsung live rada bahaya sih Kang. Ya, Ya, langsung ya. set gitu ya. Bener. Nah, iya, can sadar ya. Terus Kecilin. pokoknya iya. Pokoknya hati-hati kalau makan yang itu. Iya. Ya, bikin Jangan terlalu diabetes banyak. biasanya. Jangan yang basi kalau bisa. Halo A, siapa ini? Hari TB, halo. Iya. Halo. Oi, Anda, Hari TB. Iya, Kang. Beneran nggak ya? Saya juga baru Gara-gara pertama. Hari TB, saya udah angkat kamu dari tadi. Tadi kamu membicarakan tentang makanan yang di toplet. Halo. Astagfirullah. Maaf ya, Kang. Enggak Saya apa-apa, tuh Santai. Kenapa? iya saya nggak nyangka kalau bisa naik ke atas gitu. Dari kemarin saya udah mantau. Oke. Ini sama siapa di mana, Mas? Salam kenal, saya Hari, Kang Abu, Kang. Di Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana Jakartanya? Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, dekat Oh, Permata Hijau. ya ampun, deket banget lah. Dekat itu ya. Oh, Kang Abu di mana? Patal Senayan. Oh, sekarang lagi di situ. Iya, emang tinggal di sini. Oh, gitu. Iya, ngesot nyampe itu mah. Banget, A. Iya, deket banget. Kan tinggal naik flyover nyampe tuh. Iya, ini saya on cam nggak ya? On cam dong, Boleh Mas. on cam dong ya, biar kenal. Caranya gimana ya? Sebentar. Nah, itu tinggal disimpan coba. Save atau save. Yang mana, Kang? Yang disimpan? Ada pemberitahuan nggak ada? Oh, notif ya. Bukan ke Maaf, notif. Kang. Ini coba diklik punya harinya, punya hari diklik. Setelah itu nanti ada gambar video yang di scratch gitu. Nah, itu diklik. Lalu simpan. Di atas atau di bawah ya? Di Kang, dekat toples sebelumnya tadi. Eh,
Yang diklik Kang, tuh ininya, punya harinya kan ini punya saya, ini punya Abu, ini punya Hari kan, nah punya Pak Harinya diklik. bentar Kang. Kang, sebelumnya disclaimer, saya ini difabel, penglihatan tinggal 10%. Jadi kurang melihat untuk layarnya, jadi saya mencarinya Susah. agak lumayan Udah lama. gini aja tuh Ya udah, gini aja nggak apa-apa Mas Hari. Oh ya udah. Ya. Gimana Mas? Maaf, gini Kang, sebetulnya kalau ketemu nih lebih enak ya, saya panjang soalnya ceritanya, tapi singkat aja. Saya pun juga nggak tahu poinnya, pertanyaan yang pas dari cerita saya ini gitu. Tapi mungkin saya cerita dulu dari awal kali ya. Hmm. Jadi saya nih seorang difabel, penglihatan tinggal 10%. Saya tuh berdua sama istri saya mengembangkan usaha dari warungan itu ya. Terus setelah COVID itu beralih menjadi frozen food kategori masakan Nusantara. Nah, setelah itu kami karena COVID tahu sendiri, usaha itu kan semuanya Drop. drop dan kayak orang berkembang dari nol lah gitu ya. Nah, terus singkat cerita itu di 2020 mertua saya sakit jantung dan harus operasi, dan saat itu saya tidak punya uang. Akhirnya kami mengagunkan dana untuk ikut robot trading, yang tadinya saya tuh sudah menganalisa robot trading itu udah legalitasnya lengkap lah, ada Menkumham, ada segala macamnya itulah. Nah, ternyata kan bodong. Nah, di situ satu hal yang buat titik balik saya, yang di dalam kehidupan saya ini saya mau berbuat baik gitu. Artinya saya memang nggak ada lagi cara untuk mengagunkan untuk dapat uang agar operasi mertua saya gitulah intinya. Tapi Tuhan memberikan jalan yang berbeda gitu. Nah, singkat cerita, di tahun 2023 gitu ya, di tahun 2023 hutang itu menumpuk, tapi di samping itu pun juga usaha saya berkembang sangat pesat, sekitar 300% kenaikannya dalam 4 bulan omsetnya. Nah, di saat itu saya setelah omset naik, kami stuck gitu, dan saya karena saya seorang difabel gitu ya, saya tuh selalu mencipta tuh berharap ada seseorang yang berkenan dan mampu untuk membantu mengembangkan usaha saya bersama-sama gitu. Nah, 2023 di September saya ikut kelas spiritual karena rasa tenang yang nggak pernah dapat karena dikejar-kejar sama angsuran gitu ya. Akhirnya saya ketemu satu kelas yang menurut saya cocok sama istri saya, dan akhirnya saya ikut kelas spiritual tersebut. Kelas bagaimana kita bisa membaca energi, kita mengerti kehidupan, law of attraction, seperti itu. Nah, setelah kita ikut kelas itu, alhamdulillah ketenangan itu luar biasa, dan kami mendapat keajaiban-keajaiban yang nggak bisa dianalisa dengan logis gitu ya, seperti tiba-tiba di rekening ada uang masuk beberapa kali dalam jumlah yang cukup besar, dan berbagai macam hal lainnya. Punya saya Nah, Balikin. balikin Anda. udah Kang, itu udah kita trace, kita udah coba ke bank segala macam, tapi ternyata memang nggak ada yang bisa membuktikan bahwa itu uang orang yang nyasar atau bagaimana gitu ya. Akhirnya ya udah kita keep lanjut ya Kang ya. Ya, terus? Nah, di tahun 2023 akhir itu pun juga kami ikut kelas pengembangan diri. Kami satu kelas sama Mas Hendra Ngajiroso waktu itu, dan beberapa kali kami ketemu sama dia. Nah,
kekuatan mencipta kami itu semakin, alhamdulillah semakin kuat gitu Kang. Yang kami cipta itu berdua sama istri itu, kami berharap ada orang yang mau membantu usaha kami untuk mengembangkan gitu, mengembangkan usaha kami bersama-sama. Nah, di tahun 2024 awal, akhirnya kami menemukan orang-orang yang baik itu, Kang. Oke. Orang-orang baik itu. Nah, orang-orang baik itu tadinya masuk untuk cuma-cuma, dia membantu modal, mengembangkan, tapi karena ini soal bisnis, akhirnya saya merasa menarik dia untuk masuk ke dalam menjadi perusahaan gitulah, gabung gitu. Jadi Di bidang apa sih, Mas? frozen food kuliner, masakan Nusantara, Kang. Oke, Online oke. atau offline ini? Saat ini online, King Rasa namanya, Kang. Oke. Emang masak sendiri? Masak sendiri, istri yang menciptakan, saya CEO-nya yang strategi marketingnya, digital marketingnya, dan ya inventory segala macem lah. Di luar produksi lah, saya yang pegang semua produksi, istri yang pegang. Oke, oke. Terus? Nah, singkat cerita, setelah kami mau bergabung, ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai dalam pembagian, dalam segala macam. Ada beberapa hal lah ya, ada dalam beberapa hal. Akhirnya kami memutuskan pas Lebaran itu untuk mengundurkan diri, Lebaran tahun 2024. Nah, akhirnya kami gagal untuk bergabung. Berbarengan hal itu, kami tetap terus mencipta bahwa ada satu orang yang akan ada orang yang mau bergabung dengan kami untuk membantu, dan akhirnya kami mendapat investor yang lebih besar gitu, Kang, yang mau membantu kami gitu. Unlimited, Kang. Unlimited. Di bulan Agustus itu kami diberikan dapur yang besar sekali, kompornya. Kami sudah, ya singkat ceritanya tuh kami akhirnya mau bergabung nih. Karena Kak saya bilang sama si investornya ini, saya butuh bantuan untuk menjalankan King Rasa agar kami tidak selalu di dapur, tapi produksi bisa jalan terus gitu. Nah, singkat ceritanya akhirnya kami tawarkan, kami punya orang ahli sistem segala macam bla 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 gitu. Nah, kami akhirnya dibawa ke Salatiga saat itu karena rumahnya si investor ini juga guru spiritual sebetulnya. Mungkin kalau saya sebut namanya banyak yang tahu. Akhirnya saya ya singkat ceritanya gitu, Kang. Akhirnya kami meninggalkan Jakarta untuk membangun pabrik di Jawa Tengah sana. Nah, alat sudah dibeli semua ratusan juta, MOU belum ada saat itu. MOU belum ada, tapi kami sudah dibelikan alat segala macam, ruangan yang sangat besar untuk produksi, karyawan sudah ada 6, dan itu hampir semua rata-rata kerja kami berdua gitu. Sampai kami yang cari karyawan, kami yang beli alatnya segala macam. Nah, saat itu Mas, kita boleh straight, udah ya. Ini saya ngerti ceritanya nih. Sekarang apa nih yang mau yang mau di resolve-nya apa? Nah, itu dia, Kang. Jadi saya pertama yang saya tadi kan bilang di awal, saya nggak tahu ini pertanyaannya yang tepat bagaimana, tapi dari perjalanan saya itu saat mencipta, kita dikasih kekuatan sama Tuhan untuk meyakini sesuatu. Bila manusia itu yakin, Tuhan kan akan mengikuti karena sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi setelah manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui segalanya, kok sepertinya saya merasa apa yang saya yakini itu ternyata tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Yang nggak taunya
nggak taunya mungkin bagi Tuhan ada yang lebih sempurna di mata dia gitu. Nah, pertanyaan yang pas tuh bagaimana ya, Kang? Artinya gini, eh saya sudah ikhtiar sekuat tenaga gitu ya. Saya sudah mencipta dan akhirnya Tuhan pun juga saya merasa Tuhan merestui karena beberapa kali saya melewati apa yang saya cipta gitu. Tapi di ujung perjalanan itu ternyata berbeda gitu. Ya, ya. Mungkin saya responnya gini, Mas. Satu ya, kita punya keyakinan boleh, tetapi keyakinan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Betul nggak, Mas? Betul. Oke, berarti artinya apa? Kalau kita tidak pernah melepaskan keyakinan lama dan siap untuk bisa menerima realitas, kita nggak akan tumbuh gitu. Karena pada dasarnya, kenapa orang yakin itu biasanya gara-gara dia nggak tahu. Nah, ketidakada beranian untuk ngomong saya nggak tahu, jadi saya meyakini gitu. Dapat nggak? Sehingga ketika saya nggak tahu dan saya meyakini, rata-rata orang jadi nggak mau belajar. Udah pokoknya yakinnya gitu aja. Padahal basicnya adalah nggak tahu gitu. Karena gini, dalam konteks hidup, urusannya cuma saya tahu, saya nggak tahu, that's it. Kamu tahu bagus, kamu nggak tahu dan jujur nggak tahu, itu oke. Tapi yang menarik adalah ketika tahu oke, ketika nggak tahu yakin gitu. Nah, maka bahaya kalau orang yakin tapi dia tidak mau melepaskan keyakinannya untuk menambah pengetahuannya gitu. Nah, sekarang kan nggak bisa gini, kayaknya yakin deh kalau nanam cabai keluarnya durian. Sok aja yakin sampai kapanpun nggak akan kejadian, betul nggak, Mas? Ya, ya. Nah, berarti keyakinan nanam cabai keluarnya durian itu nggak akan terjadi karena kenapa? Ya realitasnya kalau nanam cabai keluar cabai gitu. Berarti yang paling penting adalah bagaimana keyakinan kita untuk diturunkan untuk siap menerima realitas. Kan itu yang paling penting. Nah, yang paling susah memang dalam hidup ngelepas keyakinan. Gitu. Makanya orang sekarang berantem gara-gara keyakinannya masing-masing gitu. Nah, kita tahu dari mana, Mas? Kekuatan apa yang bisa membuat keyakinan kita ini sebetulnya benar? Karena kan yang saya pelajari kebenaran itu sebetulnya yang ada adalah kebenaran bagi orang itu sendiri kan. Betul. Yakinnya adalah ketika ini benar, apa yang diyakini terjadi secara realitas, synchronize namanya. Ya boleh jadi, let's say tadi pengen A, pengen B, pengen C, tapi sistemnya nggak diberesin dengan baik misalnya. Kerjasamanya nggak dibangun dengan baik, komunikasinya tidak dibangun dengan baik gitu. Seyakin-yakinnya sesuatu tapi kita tidak hati-hati, kita main percaya aja, kita nggak punya nggak punya batasan-batasan gitu intinya. Ya kayak saya yakin deh masakan ini enak dan ini akan laku. Iya, oke. Masakan ini enak dan laku, tapi kalau nggak tahu cara ngejualnya gimana caranya? Betul nggak? Betul. Nah, karena sesuatu yang bagus, tapi tidak dalam konteks kemasan yang dijual dengan bagus, orang jadi nggak tertarik gitu. Karena ada di situ poinnya. Nah sehingga kalau kita mulai menyadari, aku yakin, tapi proses menuju realitasnya partikel-partikelnya enggak di-checklist satu-satu, nah nanti kecewa. Kenapa ya padahal yakin banget, tapi kenapa hasilnya buruk? Nah berarti ada sesuatu yang perlu untuk dipelajari lebih detail tentang apa yang dilakukan dalam proses gitu. Itu sih Mas. Iya. Lebih ke dalam dirinya itu sebetulnya lebih pertama menerima kenyataan yang memang harusnya ada sesuatu sebelum itu terjadi yang harus diperbaiki. Mungkin seperti kalau faktanya mungkin seperti MOU gitulah ya. Betul. Atau beberapa hal sebagainya gitu ya. Dan ini semua adalah proses pertumbuhan untuk melepaskan keyakinan lama dan menerima realitas. Makanya belajar. Makanya tidak ada yang murah di dalam belajar tuh nggak ada. Tidak ada yang enak di dalam belajar tuh nggak ada. Tidak ada yang nyaman dalam belajar tuh nggak ada gitu Mas. I see. Nah artinya saat kita mulai menerima ketidakenakan, ketidaknyamanan dan melihat ini sebagai sisi pertumbuhan kita, yang paling penting adalah bukan belajarnya, bukan hasilnya, tapi proses menjalaninya gitu. Itu yang paling penting. Karena intinya nanti bukan omsetnya, oke lah ya kalau dalam bisnis. Tapi intinya adalah proses menujunya sehingga kita jadi dapat warna hidup gitu loh Mas. Nah ini masuk ke pertanyaan saya satu lagi nih berarti nih.
Banyak nanya saya jadinya. Gini Kang, Tapi dapat ya Mas ya? dapat Kang, dapat Karena Kang. yang Iya, kejadian itu bukan keyakinanmu. Yang kejadian yes, itu adalah realitas. Dah. iya. Jadi mau 1.000 orang yakin nanam cabai keluar durian, nggak akan kejadian. Nah, yang Iya. bahaya semakin banyak meyakini yang sama, dia merasa nyaman dengan keyakinan itu gitu. Ah, yang lain juga gitu, kebanyakan juga gitu, dilakukan diulang-ulang. Akhirnya dia akan ada dalam circle-circle yang nggak mau bertumbuh gitu. Hmm. Iya. Gitu, Betul, Mas. betul. Terus usahanya sekarang gimana, Mas? Ya, Kak, Jalan? alhamdulillah jalan, Kang. Alhamdulillah. Kemarin sempet kami tinggal 3 bulan kan ke Jawa Tengah. Produk banyak yang habis, customer banyak yang mulai komplain, reseller banyak yang mulai lari. Nah, disitulah saya tekan ke sana untuk menurunin RAB produksi yang saya tawarkan gitu kan, yang sudah di ACC gitu. Tapi nggak diturun-turunin. Setelah diturunin pun juga nggak nyampe setengah. Akhirnya kami putuskan untuk kami bergerak sendiri gitu. Oke. Kami balik lagi ke Jakarta akhirnya. Dan itu mulai lagi dari nol. Tapi alhamdulillah perkembangannya signifikan, naiknya bagus, alhamdulillah. Oke. Udah, berarti beres ya. Sip ya, stick di proses aja Mas, pokoknya Mas. Iya Oke. Kang, iya Kang. Nah, Oke. Kang, satu lagi Kang, ini saya mau tanya nih Kang. Ada nih Kang kata-kata dengan analogi eh, Tuhan gimana ya? Kita memindahkan barang dari satu ke tempat yang satu lagi karena kenapa sih? Karena barang itu diam dan tidak kemana-mana. Hmm. Makanya bisa dipindahkan. Begitupun juga Tuhan akan memindahkan seseorang karena dia tuh diam. Ya. Nah, artinya itu seperti apa analoginya di dalam menggapai rezeki? Karena rezeki seperti Kang tadi kemarin bilang tuh rezeki nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana juga rezeki nggak akan datang gitu. Iya. Artinya gini, Diam di situ kan bukan berarti kitanya nggak ngapa-ngapain. Ya, yes, nih. Ada nggak ngapa-ngapain dan ada tidak mengapa-ngapa. Ini beda nih. Artinya, saya tetap kerja, tapi saya berdiam diri dalam mengeluh. Saya berdiam diri dalam komplain, saya berdiam diri dalam penolakan, saya berdiam diri dalam segala bentuk yang, let's say, hal-hal yang ngebuat saya tuh tidak nyaman dalam melakukannya gitu. Artinya diam di situ juga saya bisa hadir 100% utuh di situ gitu. Saya menerima semuanya di situ. Nah, itu adalah tidak mengapa-ngapa. Nah, saat kita melakukan sesuatu dengan tidak mengapa-ngapa, kita 100% ada di situ gitu. Itu sih Mas, poinnya. Oke, itu saya nangkep Kang. Tapi ada 2 hal paradok di dalam kata-kata itu yang mengandung seperti ini. Di saat kita tidak ngapa-ngapain, artinya kita hanya do the best, lakukan yang terbaik gitu kan, Yes. dan serahkan hasil kepada Tuhan, ya kan? Hmm. Tapi kita kan juga harus melakukan yang terbaik, artinya dari hari ini sama besok kita harus mengevaluasi hasilnya. Ya. Hasil yang kemarin lebih bagus, hasil yang hari ini lebih bagus nggak dari yang kemarin. Nah, kita pun juga akan berpatokan sama sudut pandang hasil tuh, Kang. Ya, Itu gini. bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu ada hasil jadi indikator parameter nggak? Iya Ya, untuk dong. melakukan yang terbaik, iya. Iya, berarti hasil kan bukan tujuan, tapi indikasi parameter apa untuk selalu memperbaiki gitu. Bukan menjadikan hasil sebagai tujuan akhir gitu loh. Tapi menjadikan hasil sebagai jembatan untuk aku melalui tahapan berikutnya untuk melakukan yang namanya improvement gitu. Oke. Berarti itu kunci untuk memisahkan ambisi dan ambisius juga ya, Kang? Betul. Kalau ambisi hasilnya pengen gede, tapi improve-nya minim. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Maka kalau orang sukses cepat, dia akan menaikkan ego. Tapi kalau suksesnya dalam kondisi timeline yang lama, dia akan meningkatkan kedewasaan gitu. Makanya nggak ada yang instan. Instan itu naikin ego, tapi bertahap itu menaikkan karakter dan kesadaran gitu. Itu sih Mas.
Ya sih. Oke. Tapi Wah, kalau saya, tadi kan nanya ngapa-ngapain dan tidak ngapa-ngapain. Kalau dalam pemikiran saya itu seperti ini, kalau kita melakukan sesuatu kerja keras gitu ya, tapi dengan keluh kesah, tanpa cinta dan segala macam itu nggak ngapa-ngapain kalau menurut saya. Betul. Tapi kalau kita melakukan hal apapun dengan penuh cinta, syukur dan cinta, syukur, itu baru kerja keras itu. Betul. Makanya banyak orang yang bilang, saya tuh udah kerja keras. Tidak ada hasil. Bisa jadi mungkin dia kerja kerasnya dengan keluh kesah. Iya, berarti tetap tuh dia nggak hadir gitu. Nggak hadir di situ. Itu. Sip ya, Mas ya. Alhamdulillah, makasih banyak Kang. Ini juga satu keajaiban bisa ngobrol di sini Siap, nih. siap. Alhamdulillah. Terima kasih Kang, berkah Thank you selalu. banget. Thank you Mas Hari. Hari. Thank you. Sama-sama. Ya. Saya makasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya email saya aja. Ya, siap Kang. Thank you, thank you. Salam. Kang, saya kudu katebet deh nya. Hatur Siap. nuhun. Sampai besok ya. Kita besok seperti biasa di jam dan channel yang sama. Kang Anjrit sehat. Guni udah membaik? Sekarang lagi istirahat lah. Besok mungkin pulang. Sip. Siap. Kang nuhun ya. Salam Teh Ajeng, Guni, semua teman-teman. Thank you. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa kalau mau daftar Bukber Rest Area, Ya. segera infonya ada di Di postingan. postingan saya. ada ya. Di postingan ada, di Kang Anjrit ada, di grup ada. Kita tunggu. Hatur nuhun. Sampai ketemu besok. Love you all. Sehat dan tetap bahagia. Dadah.